Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqallahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadu hadzal qur'ana mahjura. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah kembali kita diberikan nikmat untuk bisa menunaikan beragam ibadah di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan pahala-pahala sunnah akan diganjar setara dengan yang wajib, dan amalan-amalan wajib akan diberikan pahala yang berlipat-lipat lagi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang mantan Perdana Menteri Inggris bernama William Ewart Gladstone sekitar tahun 1820-an. Dia seorang mantan Perdana Menteri Inggris di era Ratu Victoria dulu. Dia pernah berdiri di hadapan parlemen Inggris, lalu dia mengacung-acungkan Al-Quran sembari mengatakan, jika umat Islam masih memegang teguh benda ini, yakni Al-Quran, maka selama itu pula kita tidak akan bisa menundukkan mereka atau mengalahkan mereka. William Edward Gladstone. Pemirsa, kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang, atau ancaman mungkin lebih tepatnya yang dilakukan atau disampaikan oleh William Edward Gladstone itu sekarang menjadi kenyataan. Hari ini kita bisa menyaksikan bahwa Al-Quran yang kita lihat hari ini tidak seperti Al-Quran yang kemudian begitu berpengaruh, begitu berakar di tengah-tengah para sahabat dulu, atau ketika Islam diterapkan dalam sebuah negara. Hari ini perlahan namun pasti Al-Quran sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh umat Islam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran yang tadi dalam mukadimah saya sampaikan, surat Al-Furqan ayat 30. Disebutkan di sana, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul pada saat itu, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah memperlakukan atau telah menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Dalam beberapa ahli tafsir disebutkan mahjuro itu maknanya matruk, yang ditinggalkan, sesuatu yang kemudian tidak dipegang lagi oleh kaum muslimin, sesuatu yang kemudian disisihkan, sesuatu yang kemudian tidak lagi berpengaruh bagi umat Islam. Itu mahjura. Apa saja kemudian mungkin perilaku-perilaku kita yang disadari atau tidak telah masuk kategori mahjura. Yang pertama, hadirin, perilaku mahjura terhadap Al-Quran adalah banyak dibaca tetapi diabaikan isinya.
Kita tahu di bulan Ramadan ini Al-Quran dibaca di mana-mana, tadarus, kemudian tilawah secara personal dengan targetan khatam 30 juz. Itu semarak dilakukan hampir di seluruh penjuru di Indonesia, di musola-musola, di masjid-masjid, semuanya melakukan itu. Apakah itu sebuah kebaikan? Kebaikan. Apakah berpahala? Berpahala sekali. Apalagi pahala membaca Al-Quran disebutkan dalam sebuah hadis. Itu bukan membaca surat, ayat, ya, bahkan huruf. Ya, itu mendapatkan ganjaran yang besar sekali. Alif lam mim itu bukan alif lam mim dalam satu kata, tetapi huruf alif dapat ketika kita membaca huruf alif, lam, mim itu juga mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi balasannya itu luar biasa besar. Tetapi hadirin, itu baru koma, belum titik, ya. Membaca saja tentu saja tidak cukup. Kita baru tahu bahwa Islam agama yang sempurna itu kapan? Ketika kita mengetahui keseluruhan isi Al-Quran, lalu kemudian dipahami, langkah berikutnya adalah diimplementasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita mengetahui bahwa Islam itu agama yang sempurna. Ya. Nah, sekali lagi, banyak dibaca tapi diabaikan istri. Dan sekali lagi, membaca Al-Quran adalah pahala besar, tetapi tidak cukup hanya membaca. Dia harus diikuti dengan kajian-kajian, tafsirnya, pendalaman maknanya. Setelah itu kemudian diterapkan. Itu yang pertama, sikap mahjuron terhadap Al-Quran, yaitu ya banyak dibaca tapi diabaikan isinya. Yang kedua, sikap mahjuron terhadap Al-Quran adalah diperingati turunnya, peristiwa turunnya Al-Quran, tetapi kemudian dicampakkan isinya. Kita tahu bahwa setiap bulan Ramadan tiba, biasanya setiap tanggal 17 Ramadan itu lazim diperingati sebagai malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Dari mulai tingkat di masyarakat kita, ya, di RT, RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi, sampai tingkat nasional, itu biasanya ada peringatan malam nuzul Quran. Ya, para pejabat hadir, ada seremonial, ada ceramah tausiah, dan setiap sambutan dari para pejabat itu kita sering mendengar satu statement, marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap kehidupan kita. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang namanya pedoman itu adalah petunjuk, ya, yang mengarahkan seseorang, organisasi atau negara untuk melakukan sesuatu, mengarahkan. Artinya ini buku panduan, ini pedoman, ini adalah sesuatu manual book, ya, buku manual untuk melaksanakan kehidupan kita. Nah, faktanya sekarang banyak diperingati turunnya, tetapi tidak pernah kemudian diimplementasikan isinya. Itu sikap mahjuron yang kedua. Sikap mahjuron yang ketiga, ya, para pemirsa, adalah sering dijadikan alat politisasi dalam setiap kampanye meraih kursi kekuasaan. Kita tahu bahwa di musim-musim kampanye pemilihan legislatif, ya, itu banyak sekali orang-orang atau para calon legislatif itu mengutip ayat-ayat Al-Quran. Ada istilah politisi ayat kursi, katanya, gitu ya.
Artinya apa? Ayatnya dibaca ketika kursi kekuasaannya diraih, ayatnya ditinggalkan. Ya. Kursinya didapatkan, ayatnya ditinggalkan. Itu yang terjadi. Sering disitir, disebutkan, dikutip ayat-ayat Al-Quran tertentu, tapi setelah mereka meraih kekuasaan, ayat-ayat itu kemudian ditinggalkan. Itu juga sikap mahjuron terhadap Al-Quran. Lalu pertanyaannya sekarang, ya, mengapa hal itu bisa terjadi? Pertama, kenapa Al-Quran itu dicampakkan atau disikap sebagai mahjurun tadi? Itu terjadi karena yang pertama ada paham sekularisme yang hadir di tengah-tengah kaum muslimin. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah, menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, sekularisme adalah fasludin anil hayah wa fasludin anid daulah. Ya. Pemisahan agama dari kehidupan yang berujung pada pemisahan agama dari bernegara. Nah, akibat sekularisme itulah kemudian Al-Quran tidak bisa diterapkan. Karena Al-Quran dianggap sebagai agama yang mengatur, atau kitab Al-Quran ini adalah persoalan personal yang mengatur urusan individu dengan Tuhannya saja, dengan Allah SWT. Tapi urusan dengan masyarakat, ekonomi, pendidikan, hukum, pemerintahan, semuanya tidak ada urusan. Tidak perlu bawa-bawa Al-Quran. Yang kedua, kenapa terjadi sikap mahjuron? Karena Al-Quran sering dijadikan atau telah terjadi upaya mistifikasi Al-Quran. Apa itu mistifikasi Al-Quran? Jadi Al-Quran dianggap mistis, menjadi suatu yang luar biasa suci, ya, diagungkan, dijaga baik-baik, bahkan ada dijadikan sekedar azimat sebagai penolak bala. Mungkin kalau di orang Sunda ada isim, ya, tulisan dimasukkan ke dompet, istilahnya wati kadek gitu, tidak bisa dibunuh dan seterusnya. Tapi Al-Quran tidak dijadikan sebagai pengusir aturan-aturan kufur, pengusir aturan-aturan syaitan, yaitu aturan-aturan yang bukan berasal dari syariat Islam. Dan yang ketiga penyebab kenapa terjadi sikap mahjuran adalah karena ketiadaan negara yang menerapkan Al-Quran ini. Ini paling vital, sebab semua implementasi Al-Quran 90%-nya itu membutuhkan instrumen negara untuk bisa mewujudkannya. Berarti ketika negara Islam yang namanya khilafah Islam tidak ada, maka 90% hukum-hukum Islam juga ikut lenyap. Nauzubillah min dzalik. Pemirsa, marilah kita kemudian berkomitmen pada diri kita agar kita senantiasa menjadikan bulan Ramadan itu trigger, pelecut semangat kita untuk berjuang lebih besar lagi, lebih semangat lagi dalam rangka mewujudkan atau mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.